hari ke depan, 100 lebih nih Bapak Ibu, 100 hari ke depan. Mohon izin sebelum kita mulai, kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami, dan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu yang pada hari ini meluangkan waktu untuk dapat Zoom bersama kami. Untuk lebih jelas kita akan sharing terkait tahapan e-learning dan juga nanti sedikit terkait dengan tahapan klasikal yang Bapak Ibu akan lalui ke depannya, karena hari ini juga masih pada tahapan self learning. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk PKP Angkatan 4 ini terdiri dari 40 peserta, baik dari pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta, kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian dari luar daerah istimewa Yogyakarta, ada Kabupaten Sanggau. Bapak Ibu selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Kemudian ada dari Kabupaten Belitung Timur, selamat datang juga kami ucapkan Bapak Ibu semuanya. Dan mohon maaf baru bisa bertatap layar bersama Bapak Ibu pada siang hari ini, karena memang Bapak Ibu PKP Angkatan 4 merupakan salah satu yang mendapatkan amanah khusus, amanah baru dari Lembaga Administrasi Negara untuk dapat melaksanakan pelatihan kepemimpinan dengan kurikulum yang baru. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, pada siang hari ini telah hadir narasumber yang akan menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait pelatihan ini. Beliau adalah Ibu Budiharti SEMSI, Kepala Bidang Penjenjangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja kami aturkan waktu secukupnya untuk Ibu Budiharti untuk dapat menjelaskan tahapan dan juga terkait pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 pada tahun ini. Kepada Ibu Budiharti dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fatika untuk waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ibu semua, calon peserta atau sudah calon peserta ya, ini calon peserta PKP Angkatan 4 yang pada pagi hari ini Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama dengan kami walaupun dengan tatap layar, namun kami ucapkan terima kasih sekali karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya guna memperlancar gitu ya, memperlancar dalam pelatihan PKP Angkatan 4 ini. Dan yang kedua, kami juga mohon maaf karena baru pada kesempatan ini kita bisa bertemu bersama-sama walaupun dengan tatap layar. Pada kesempatan ini tentunya nanti kami akan sharing bersama-sama, diskusi di sini, diskusi untuk mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan PKP Angkatan 4 ini. Semoga nanti dalam perjalanan setiap tahapan Bapak Ibu tentunya bisa berjalan dengan lancar. Itu harapan dengan kami, dan kami selaku penyelenggara di sini yang diberi amanah untuk selalu mendampingi Bapak Ibu semua dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Walaupun Bapak Ibu belum pembukaan gitu ya ke Badan Diklat, karena memang ini Bapak Ibu harus melaksanakan sesuai dengan aturan perlan yang baru, sehingga kita bertemu dulu
27 Juli kita bisa bertemu langsung di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga dengan tahapan ataupun metode blended learning yang dilaksanakan pada BKP Angkatan 4 ini tidak mengurangi rasa kekeluargaan dan juga semangat Bapak Ibu untuk melaksanakan pelatihan ini. Itu sebagai awal kami, dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang juga pada Bapak Ibu yang dari luar daerah gitu ya, daerah DIY yang tadi telah disebutkan oleh Mbak Fatika dari Kabupaten Sanggau dan juga Belitung Timur. Terima kasih, semoga nanti dengan metode pembelajaran blended learning ini Bapak Ibu dari luar Jawa tidak ada kendala gitu ya dalam hal jaringan dan sebagainya, semoga tetap bisa lancar. Begitupun juga Bapak Ibu yang dari daerah istimewa Yogyakarta, baik dari DIY maupun dari kabupaten kota se-daerah istimewa Yogyakarta, begitupun. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beralih dengan peralihan era saat ini yang semua harus dilaksanakan dengan era digitalisasi. Tentunya saya yakin Bapak Ibu tidak ada hambatan, itu harapan kami. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kami di sini akan sharing bersama karena apa? Pertama, Bapak Ibu pada PKP Angkatan 4 dan juga PKP Angkatan 3 yang kita mulai bulan Juni kemarin, itu dari amanah ataupun beralih kebijakan seperti itu Bapak Ibu. Sehingga yang kemarin kami laksanakan dengan perlan yang lama, tentunya sekarang mulai Angkatan 3 dan 4 ini mau tidak mau arahan ada peraturan dari lembaga administrasi negara di mana kita harus beralih dengan peraturan yang baru, yaitu dengan betul-betul blended learning sistemnya seperti itu, seperti yang Bapak Ibu telah laksanakan kemarin. Mungkin hingga saat ini masih Bapak Ibu masih ada pada tahapan self learning seperti itu ya. Dalam hal itu pembelajaran mandiri Bapak Ibu, kami monitor dalam pelaksanaan Bapak Ibu sudah bisa untuk melaksanakan pembelajaran self learning ini. Jadi sudah ada peningkatan dibanding Angkatan 3 kemarin, karena memang Angkatan 3 itu kita harus melaksanakan, namun peraturan maupun keputusan lembaga administrasi negara terkait dengan pedoman dan kurikulumnya itu belum betul-betul lengkap. Namun untuk Angkatan 4 ini insya Allah nanti kendalanya akan semakin kecil. Nah, mohon izin Bapak Ibu, mungkin sambil sharing kami akan memaparkan sekilas bagaimana perjalanan Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan ini. Mohon izin, Mas Dian, monggo. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami mulai untuk penjelasan pelatihan pada pagi hari ini. Tentunya nanti setelah penjelasan secara umum, nanti akan diteruskan ataupun dibantu oleh Mbak Fatika dalam hal yang teknis. Bagaimana Bapak Ibu nanti dalam melaksanakan pembelajaran e-learning-nya, dan nanti bagaimana pada tahapan klasikal dan sebagainya, nanti lebih lanjut akan dijelaskan secara rinci oleh teman kami Mbak Fatika dan juga Mas Dian. Kami secara umum akan kami sampaikan sekilas perjalanan dari pelatihan kepemimpinan pengawas secara blended tersebut. Lanjut, Mas. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu tadi kami telah matur bahwa sebelum Angkatan 3 dan 4 ini, kami sudah memulai 2 angkatan, yaitu tahun 2022 ini kita ada PKP 4 angkatan, di mana untuk yang Angkatan 1 dan 2 telah kita mulai di awal tahun, seperti itu, dan bahkan untuk Angkatan 1 sudah selesai ditutup. Sehingga apa yang mendasari kami melaksanakan pelatihan ini? Pertama, pada pelatihan ataupun kegiatan yang kami laksanakan di bulan Januari, kami masih berpedoman pada Perlan nomor 15 tahun 2019 dan juga Perlan nomor 6 tahun 2020. Ini sebagai perubahan dari Perlan nomor 15. Nah, juga dengan SE-LAN nomor 2 tahun 2021 dan juga SE-LAN nomor 1 tahun 2022, di mana SE ini tindak lanjut
dari Perlan tersebut. Dengan adanya pandemi di tahun 2020 hingga tahun 2022 yang sampai saat ini juga alhamdulillah sudah data dan kita sudah dinyatakan hijau seperti itu ya. Namun pada saat tahun 2021 itu masuk di dalam puncaknya sehingga Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga pembina lembaga pelatihan mengeluarkan SE, di situ mengatakan bahwa untuk pedoman pelatihan dalam masa tatanan baru, sehingga untuk memperkuat Perlan tersebut, LAN mengeluarkan SE tersebut. Seperti itu. Itu dasar kami dalam melaksanakan pelatihan pada bulan Januari hingga Mei. Namun pada bulan Juni ini kita mau tidak mau harus berubah seperti itu. Seluruh Indonesia bagi yang melaksanakan PKP di bulan Juni harus disesuaikan dengan Perlan yang baru. Di mana Perlannya? Bahwa Perlan tersebut nomor 5 tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan. Ini Perlan mengatur dari kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator, dan sampai pelatihan kepemimpinan nasional, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Semua diatur dalam Perlan yang sama. Nah, ditindaklanjuti ada tidak lama kemudian, Perlan nomor 5 dirubah menjadi nomor 6 tahun 2022. Hanya perubahan ini terdiri hanya beberapa pasal saja yang dirubah di situ. Terkait pada pelaksanaan PKN tingkat 2 dan 1. Lainnya tidak ada perubahan, sehingga dasar hukum untuk Perlan nomor 5 dan nomor 6 ini masih tetap selalu berdampingan seperti itu. Dan setelah Perlan nomor 5 dan 6, tentunya Lembaga Administrasi Negara mengeluarkan keputusan Lembaga Administrasi Negara di mana nomor 374 itu mengatur tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Jadi kurikulum dari pelatihan kepemimpinan pengawas hingga PKN tingkat 1 diatur dalam Keplan nomor 374 tersebut. Sementara untuk Keplan nomor 375 tahun 2022 ini mengatur tentang pedoman pelatihan struktural kepemimpinannya. Sehingga dalam pelaksanaan PKP ini, baik dari sisi kurikulum maupun dari sisi pedoman, semua telah diatur dan dibakukan oleh Lembaga Administrasi Negara dengan dikeluarkannya keputusan Lembaga Administrasi Negara. Ini tentu Indonesia, sehingga dari sisi output yang dikeluarkan, harapannya dari PKP ini, hingga PKN tingkat 1 itu sama seperti itu, baik dari kurikulum maupun pedoman, yang tentunya pedoman ini sebagai dasar kami dalam penyelenggaraan. Saya kira 4 dasar hukum ini yang mengamanahkan kami untuk melaksanakan pelatihan tersebut secara blended learning. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu telah lihat di sini ada tujuan dan kompetensi. Apa sebenarnya tujuan dari diadakan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas tersebut? Yaitu salah satunya mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial kepemimpinan pengawas tentunya pada tataran eselon 4 ataupun yang setara di situ. Karena di sini sekarang dengan adanya penyetaraan tentunya ada yang betul-betul di situ masih berada di taraf eselon 4 dan juga sudah ada yang menjadi subkoordinator dan lain sebagainya di situ. Nah, sementara kompetensi apa yang akan dibangun di dalam pelatihan ini? Yaitu di sini kompetensi kepemimpinan pelayanan ataupun kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas. Disinilah kompetensi pada PKP ini yang akan dibangun ke depannya. Harapannya nanti setelah Bapak Ibu keluar dengan setelah melaksanakan PKP ini, kompetensi ini betul-betul nanti bisa ada di diri Bapak Ibu semua sesuai dengan tujuan tersebut. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada perbedaan ataupun ada perubahan kurikulum dari kurikulum sebelumnya menurut Perlan nomor 15 dengan Perlan nomor 6 tersebut seperti itu. Apa saja
bahwa pada metode pembelajaran di sini pada blended learning sesuai dengan Perlan nomor 6 tersebut ada 3 pembagian perubahan kurikulum, yaitu pertama pada kelompok mata pelatihan inti. Jadi ada kelompok mata pelatihan inti, ada kelompok mata pelatihan dasar, dan juga ada kelompok mata pelatihan pilihan. Nah, kalau kelompok mata pelatihan inti di sini tentunya masih sama seperti dengan Perlan yang nomor 15. Namun pada kelompok mata pelatihan dasar di sini pada Perlan nomor 15 belum ada Bapak Ibu. Nah, sekarang apa kelompok mata pelatihan dasar? Bahwa di sini pada kelompok mata pelatihan tersebut harus memuat seperti itu maksudnya agenda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupun juga dalam kelompok mata pelatihan pilihan. Di sini memuat agenda pembelajaran tentang bagaimana nanti arah kepemimpinannya, seperti itu. Lanjut. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengalir dari 3 perubahan kurikulum, ada mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan juga mata pelatihan pilihan. Di sini kami sekilas sampaikan bahwa di antara kelompok kurikulum perubahan tadi, di sini ada substansi mata pelatihan struktural kepemimpinan apa saja. Nah, dari mata pelatihan inti, ini konsepnya masih sama seperti kurikulum sebelumnya, artinya kurikulum pada Perlan nomor 15 dan juga keplannya yang tahun lalu untuk angkatan 1-2 itu masih sama, masih ada di situ ada agenda 1, 2, dan 3. Bahkan Bapak Ibu mungkin kemarin saat safe learning Bapak Ibu juga sudah menemukan dan sudah membaca di situ ada agenda 1, 2, 3 seperti apa materinya di dalam modul. Saya kira Bapak Ibu sudah melihat dan membaca karena tahapan safe learning Bapak Ibu sudah berjalan seperti itu ya hingga tanggal sekarang. Nah, untuk mata pelatihan dasar di sini jumlahnya ada 24 JP, itu terdiri dari dalam pembuatan kebijakan. Sehingga harapannya Bapak Ibu, kenapa ini dimasukkan pada mata pelatihan dasar? Harapannya Bapak Ibu saat melaksanakan tupoksi Bapak Ibu dan nanti arahnya dalam membuat aktualisasi diharapkan dari sisi digital karena memang sekarang eranya smart ASN di situ digitalisasi yang harus betul-betul dikembangkan sehingga tidak meninggalkan dari mata pelatihan tersebut seperti itu. Jadi harus terkait juga. Nah, begitupun juga di sini self resilience di sini. Itu pun juga masuk pada mata pelatihan inti dan juga ada GETSI di situ. Nah, apa harapannya untuk mata pelatihan dasar ini Bapak Ibu dalam menyusun kegiatan itu harus memperhatikan dari GETSI tersebut, yaitu dari sisi gendernya, dari sisi disabilitasnya, dan juga dari sosialnya seperti apa gitu. Jadi itu harus dikedepankan seperti itu. Tidak ada perbedaan-perbedaan antara disabilitas dan juga mungkin masyarakat kita yang mungkin kehidupan mungkin sosialnya dan sebagainya sehingga ini nanti bisa mendongkrak harapannya seperti itu. Bapak Ibu dalam GETSI di sini artinya Bapak Ibu bisa supaya dalam melaksanakan tugas itu tidak mendiskriminasikan gitu ya, mendiskriminasikan juga nanti Bapak Ibu dalam hal melaksanakan tugas di situ Bapak Ibu tidak mudah membeda-bedakan dan juga tidak mudah untuk putus asa dalam hal apabila mendapatkan kendala-kendala dari hal tersebut. Itu harapannya di situ sehingga jiwa kita, sosialnya kita harus betul-betul nanti kita tambah harapannya di situ.
Maka di situ didapat untuk di mata pelatihan inti. Sementara untuk mata pelatihan pilihan di sini, Bapak Ibu di sini sudah ada di dalam sistem di situ. Bapak Ibu bisa memilih mana sekiranya mata pelatihan ini yang cocok nanti dalam hal untuk mendukung aksi perubahan ataupun untuk mendukung aktualisasi nanti. Proper Bapak Ibu, kalau sekarang kalau dulu masa implementasi, sekarang sebutannya adalah aktualisasi. Nanti kan diharapkan dalam membuat aksi perubahan itu Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan mata pelatihan. Mata pelatihan, monggo Bapak Ibu disesuaikan tentunya dengan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu di dalam kedinasan masing-masing. Nah, bagaimana apabila mata pelatihan pilihan ini tidak ada yang sesuai gitu ya? Tidak apa-apa. Di dalam nomor 10, apabila di nomor 1 sampai dengan 9 Bapak Ibu tidak pas, Bapak Ibu bisa mencari mata pelatihan yang lain tentunya yang sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu untuk mendukung aksi perubahan Bapak Ibu. Itu harapan mata pelatihan pilihannya seperti itu. Nah, sementara untuk strategi pembelajaran, pada mata pelatihan inti di sini nanti ada beberapa strategi pembelajaran, yaitu lewat e-learning, lewat self-learning, dan juga kolaborasi learning, juga klasikal. Ini untuk strategi pembelajarannya. Untuk mata pelatihan dasar di sini bisa strategi pembelajaran lewat self-learning. Ini untuk dasar wajib yang harus diikuti seperti itu. Nah, untuk mata pelatihan pilihan di sini strategi pembelajarannya dengan self-learning. Saya kira ini untuk yang kami sampaikan tadi dari perubahan kurikulum hingga sampai dengan mata pelatihan baik yang inti maupun yang dasar dan juga yang pilihan. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk desain PKP blended ini, Bapak Ibu, ada 3 tahapan menurut Perlan nomor 5 dan juga nomor 6 tahun 2022, di mana tahapan pertama adalah tahapan pembelajaran mandiri atau self learning yang Bapak Ibu telah lakukan dari tanggal 22 Juni kemarin ya, dari 22 Juni hingga nanti tanggal 2 Juli seperti itu. Nah, pada pembelajaran mandiri atau self learning ini, Bapak Ibu belajar mandiri dan sistemnya sudah terintegrasi dengan LMS Lembaga Administrasi Negara. Bapak Ibu sudah bisa di sini dan dilaksanakan kurang lebih selama 11 hari. Seperti itu. Nah, dalam pembelajaran self learning di sini, Bapak Ibu tidak dibebas tugaskan. Artinya Bapak Ibu bisa belajar mandiri secara fleksibel. Dari 24 jam itu tentunya monggo Bapak Ibu yang akan menggunakan waktunya tanpa mengurangi tugas-tugas Bapak Ibu di kantor, sehingga dengan melaksanakan tugas rutinitas kantor, Bapak Ibu bisa di sela-sela waktunya untuk membaca ataupun membuka dalam sistem LMS tersebut, sehingga nanti pembelajaran mandiri Bapak Ibu bisa terpenuhi seperti itu. Sementara untuk tahap yang kedua adalah tahapan di situ menggunakan metode pembelajaran daring, yaitu secara sinkronus maupun asinkronus, lamanya kurang lebih 12 hari pembelajaran. Nah, bagaimana? Di sini nanti Bapak Ibu pada tahapan e-learning tersebut, Bapak Ibu dibebas tugaskan dari tugas-tugas kantor. Walaupun Bapak Ibu pembelajaran secara tatap layar tidak langsung kepada diklat, namun dalam pembelajaran e-learning ini Bapak Ibu harus sudah konsen. Karena apa? Bapak Ibu di sini nanti akan ketemu dengan Bapak Ibu pengampu wideiswara. Di mana pada tahap e-learning di sini Bapak Ibu nanti dalam satu angkatan, PKP angkatan 4 ini akan langsung dibagi ke kelompok. Ada 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 10 orang, di mana nanti pada kelompok tersebut Bapak Ibu akan dibantu ataupun dibimbing. Di situ ada pengampu, wideiswara, dan juga ada pengajarnya, ada coach-nya, dan juga nanti ada coach yang membimbingnya di situ. Nanti Bapak Ibu sudah bisa melihat. Nah,
pada tahapan e-learning di sini yang perlu kami garis bawahi adalah Bapak Ibu di sini dibebas tugaskan dari kantor sesuai dengan SPT Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu harus betul-betul mengikuti tata tertib apa yang ada pada pembelajaran e-learning di sini. Nanti oleh Mbak Fatika. Bagaimana nanti sistem pembelajarannya di dalam tahapan e-learning ini. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Dan kenapa harus dibebas tugaskan? Itu amanah dari Perlan, Bapak Ibu. Sehingga karena pembelajaran e-learning di sini nanti full, sudah ada tugas-tugas baik dari yang individu maupun yang kelompok, dan banyak hal tahapan ataupun agenda-agenda yang harus disampaikan di sini oleh Bapak Ibu Widya Iswara ataupun pengajar, sehingga Bapak Ibu tidak terpecah gitu. Untuk pembelajaran ini tidak terpecah dengan tugas kantor, sehingga apabila mungkin Bapak Ibu ada, wah saya di rumah jaringannya nggak bagus gitu, ya harus ke kantor. Secara real monggo, apabila memang keterbatasan jaringan dan memang tidak bisa, silahkan. Namun kami berpesan selaku penyelenggara, jangan sampai nanti saat di kantor Bapak Ibu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik karena terganggu dengan tugas rutin Bapak Ibu semua, seperti itu. Saya yakin sekarang bulan-bulan yang begitu banyak kegiatan yang harus diselesaikan. Apabila nanti Bapak Ibu tidak bisa membagi, nanti Bapak Ibu akhirnya tidak bisa melaksanakan pelatihan ini. Sementara pelatihan di sini banyak hal yang dinilai nanti, baik dari sikap perilaku, satunya nanti penilaian sikap perilaku itu nanti akan kami nilai baik dari penyelenggara maupun dari pengajar pada saat tahapan e-learning di sini. Bagaimana Bapak Ibu dia mengikuti on-cam tidak, bagaimana dalam pelaksanaan, itu semua nanti kita bisa menilai. Walaupun kita tidak bisa ketemu langsung di dalam kelas dengan tatap muka, namun kami ada beberapa cara dalam melihat, menilai Bapak Ibu dari sikap, perilaku, dan sebagainya, dari sisi kedisiplinan dan juga banyak hal. Inilah yang selalu kami sampaikan pada tahapan awal, sehingga Bapak Ibu nanti bisa betul-betul membagi waktunya dalam hal pembelajaran. Nah, selanjutnya nanti tahapan ketiga ada tahapan klasikal, di mana tahapan klasikal ini akan dilaksanakan di lembaga pelatihan, dalam hal ini di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Lamanya kurang lebih ada 18 hari, di mana 14 hari itu pembelajaran dan 4 hari nanti ada studi lapangan. Nah, untuk studi lapangan di sini, insya Allah dalam angkatan PKP angkatan 4 ini akan dilaksanakan secara luring, hadir langsung tatap muka ke lokus yang akan dituju nanti untuk PKP 4. Untuk lokus dan sebagainya nanti akan kami sampaikan di kemudian hari. Saya kira 3 tahapan ini yang betul, sehingga nanti dalam hal pelatihan ini Bapak Ibu bisa maksimal dalam melaksanakan. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, ini sekilas untuk learning journal dalam tahapan blended learning PKP ini. Pertama diawali dari pembelajaran mandiri di tempat kedudukan peserta. Dan lanjut ke pembelajaran e-learning yang nanti tanggal 5 Juli akan dimulai pada tahapan e-learning. Itu nanti sistemnya ada sinkronus, itu tatap muka atau tatap layar langsung dengan pengampu materi, ya, baik dengan coach maupun dengan pengajar di situ dalam hal ini pada kelompok masing-masing, seperti itu. Dilaksanakan di kedudukan peserta, monggo di rumah, di monggo yang asal pada pembelajaran learning ini Bapak Ibu harus memastikan betul dari sisi jaringannya, seperti itu, sehingga nanti Bapak Ibu biar tidak terkendala gitu. Mungkin ada kendala tapi paling tidak minim sekali, seperti itu. Nah, lanjut di sini ada pembangunan komitmen bersama, itu di tempat kerja tentunya. Ini apa maksudnya? Bapak Ibu nanti
membangun komitmen bersama dengan arahan Bapak Mentor tentunya, apa sebenarnya yang Bapak Ibu akan bangun yang nanti akan dijadikan aksi sehingga nanti harapannya saat ke Badan Diklat Bapak Ibu sudah mempunyai tujuan, sudah ada persetujuan dari mentor apa yang akan dibangun dalam hal aksi perubahan tersebut, seperti itu. Lanjut nanti pembelajaran klasikal di Badan Diklat, tentunya ini nanti Bapak Ibu akan langsung ketemu dengan Bapak Ibu pengampu, pengajar Widya Iswara yang tentunya yang akan menyampaikan di pembelajaran tersebut di setiap agendanya. Lanjut setelah itu pembelajaran aktualisasi kepemimpinan, ini kurang lebih 2 bulan nanti Bapak Ibu akan mengaktualisasikan apa yang Bapak Ibu telah rancang sebagai bentuk aksi perubahannya di tempat kerja masing-masing. Artinya di sini apa yang telah Bapak Ibu rancang di dalam aksi perubahan, selama 2 bulan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan kepemimpinannya. Seperti itu. Tentunya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang. Seperti itu. Dalam jangka waktu 2 bulan. Sehingga nanti pada saat masuk pembelajaran klasikal tahap kedua, di sini diharapkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua apa yang diaktualisasikan tersebut. Sehingga masuk ke Badan Diklat itu harapannya sudah selesai dan nanti tinggal Bapak Ibu. Nah, perlu kami sampaikan pada saat pembelajaran klasikal tahap 1, di situ Bapak Ibu akan membuat rancangan aksi perubahan tentunya. Di situ nanti akan diakhiri dengan seminar rancangan, di mana nanti pada saat seminar rancangan itu Bapak Ibu telah memflorkan kepada penguji dan juga KUT, ini agenda kami yang aktualisasi kami yang akan kami aktualisasikan pada saat 2 bulan ke depan, tentunya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, pada pembelajaran tahapan kedua klasikal, di situ Bapak Ibu tinggal mempertanggungjawabkan apa yang jenengan rancang sesuai dengan 2 bulan yang lalu, seperti itu. Sesuai tidak? Ini tentunya kembali ke Badan Diklat. Ini sekilas untuk learning journal pada tahapan blended learning PKP tersebut. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih sebenarnya output yang diharapkan dari pelatihan tersebut? Nah, Bapak Ibu bisa pensani di sini bahwa langkah pertama harapan dari perlan itu adalah Bapak Ibu bisa mengidentifikasi potensi diri. Jadi pembelajaran mandiri di situ ada 3 IC per agenda ya, dari agenda 1, 2, dan 3, dan juga ada peta potensi diri. Nah, apa maksud dari pembelajaran? Bapak Ibu setiap agenda sudah membaca, di situ ada soal isinya seperti itu ya. Nah, harapannya tentunya dari soal isi bagaimana Bapak Ibu harus mengisi, tentunya di situ sudah ada petunjuknya seperti itu. Nah, pesan dari kami dalam mengisi pelatihan mengisi IC tersebut tentunya dalam IC di Safe Learning itu paling tidak Bapak Ibu nanti bisa menuliskan pemahaman Bapak Ibu ya terhadap materi di setiap agenda dan juga bagaimana penerapannya di dalam ketugasan masing-masing Bapak Ibu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Itu isinya. Nah, peta potensi diri di sini Bapak Ibu bisa menggali sebenarnya yang dipunyai pada Bapak Ibu, diri Bapak Ibu sendiri itu apa sih potensi yang ada di dalam diri Bapak Ibu yang bisa untuk membantu kelancaran kegiatan Bapak Ibu tentunya. Seperti itu. Nah, sehingga nanti ini bisa belajar mandiri nanti hasilnya seperti apa. Seperti itu. Tentunya nanti dengan mentor juga tidak kalah pentingnya. Begitu juga untuk langsung setelah pembelajaran mandiri, di sini ada tahapan e-learning seperti yang kami sampaikan tadi. Di situ ada pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Tentunya pembelajaran e-learning nanti pada tanggal 5 itu nanti bentuknya adalah pendalaman materi per agendanya. Karena Bapak Ibu di sini dalam pembelajaran mandiri
sudah sedikit memahami dengan membaca seperti itu, paling tidak arah dari masing-masing pembelajaran beragenda itu Bapak Ibu sudah tahu, oh ini arahnya kemana. Sehingga nanti pada saat ketemu langsung dengan pemangku materi, dalam hal ini pengajar, widya iswara, Bapak Ibu akan bisa mendalami masing-masing materi di agenda tersebut. Itu harapannya. Dan juga nanti Bapak Ibu pengampu ataupun pengajar di situ nanti akan memberi penugasan baik secara individu maupun kelompok. Seperti itu. Setelah pembelajaran e-learning tentunya masuk ke pembangunan komitmen bersama tadi. Bagaimana nanti Bapak Ibu untuk mengidentifikasi masalah ataupun tantangan dan komitmen. Nah, di sini produk nanti apa masalah-masalah yang dihadapi pada ketugasan Bapak Ibu setiap hari. Mungkin kalau di Kasubag umum ya nanti apa sih sebenarnya yang kami selalu ada ada masalah namun sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Nah, Bapak Ibu bisa gali di situ seperti itu sehingga nanti bisa menjadikan proyek perubahan ataupun proper aksi perubahan yang akan Bapak Ibu angkat. Nah, itu harapannya. Barulah masuk ke tahapan klasikal. Nanti akan ketemu di sini. Lanjut nanti pembelajaran klasikal tentunya di sini akan pendalaman lebih lanjut tentang materi-materi yang telah Bapak Ibu dapatkan, dan di situ juga nanti ada arahan bagaimana nanti membuat laporan, studi lapangan, dan semuanya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu pengampu. Masuklah pada tahap aktualisasi kepemimpinan kinerja kurang lebih nanti 2 bulan yang telah tadi sampaikan di depan. Ini adalah pelaksanaan aksi perubahan. Jadi dalam aktualisasi kepemimpinan kinerja di sini tentunya Bapak Ibu juga bisa untuk mengembangkan ataupun melaksanakan aksi-aksi yang telah dirancang. Juga tidak kalah pentingnya tetap harus dengan mentoring pengembangan potensi diri, yang mana di sini adalah dengan Bapak mentor seperti itu. Dan selanjutnya pada pembelajaran klasikal tahap 2 di sini nanti akan dilaksanakan yang tadi kami sampaikan, pertanggungjawaban Bapak Ibu dari hasil aktualisasi kepemimpinan kinerja tersebut tentunya akan diseminarkan. Nanti Bapak Ibu akan dilihat. Nah, nanti bagaimana bentuk penilaian dan seperti ini nanti kami akan sampaikan. Juga bagaimana laporan tentang pengembangan potensi diri tersebut pada saat melaksanakan bulan tadi, yang selalu di situ ada mentoring. Nah, inilah untuk output harapannya Bapak Ibu nanti pada akhir selesai di hari ke-104 gitu ya, karena PKP ini akan dilaksanakan kurang lebih dari tahapan mandiri Bapak Ibu yang self learning tadi hingga tahapan klasikal tahap 2 di sini kurang lebih ada waktu 104 hari seperti itu. Ini memang lebih banyak daripada yang sistem klasikal kemarin. Perbedaan hari kalau PKP yang kami laksanakan di menurut Perlan nomor 15 itu kurang lebih 96 hari. Itu 96 hari di mana setara dengan 851 JP. Itu kalau yang klasikal. Sementara Bapak Ibu yang sekarang dilaksanakan itu kurang lebih untuk durasi waktunya untuk PKP ini adalah 104 hari dan setara dengan 905 JP. Di sini perbedaannya cukup banyak, kurang lebih 54-an JP perbedaan di situ. Sehingga namun dari sisi efisiensi anggaran memang kita lebih kecil untuk blended ini. Kalau untuk yang PKP yang kelas 17,5, namun pada Bapak Ibu yang telah laksanakan ini ada 14.630-an. Itu dari sisi biaya. Kenapa dari sisi biaya kecil, namun dari sisi output ataupun JP yang dikeluarkan dan hari itu lebih besar, karena memang dilihat kalau dari anggaran itu dari sisi bentuk klasikalnya kita lebih pendek seperti itu. Itu perbedaannya Bapak Ibu.
Sehingga mungkin ini sekilas yang kami sampaikan tentang output yang diharapkan kepada Bapak Ibu khususnya peserta PKP tersebut. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini kami sekilas, sebenarnya Bapak Ibu mungkin sudah dapat di dalam pembelajaran safe learning kemarin mungkin sudah buka-buka seperti itu. Artinya kita akan sampaikan bagaimana sih untuk rute pembelajaran yang safe learning yang diharapkan dari Perlan nomor 6 itu, khususnya untuk pelatihan PKP tersebut. Pertama, Bapak Ibu, dalam pembelajaran mandiri ini, harapannya apa yang didapat dari pembelajaran mandiri itu, pertama, Bapak Ibu harus pada menu safe learning itu mempelajari kurikulum inti ya, kurikulum inti. Tadi yang kami sampaikan, kurikulum inti yang masing-masing agenda tadi, begitu juga ada kurikulum dasar, di situ ada. Nah, kedua, peserta harus mengerjakan peta potensi diri yang telah Bapak Ibu lakukan seperti itu ya. Nah, untuk formatnya Bapak Ibu bisa dilihat di situ terlampir pada menu kurikulum dasar pada menu safe learning. Ya. Nah, untuk isi agenda mata pelatihan inti, panduan mengerjakan isi terlampir pada akhir menu kurikulum pada menu safe learning. Ini udah ada petunjuknya semua. Dan pada saat mengerjakan kuis, kurikulum dasar pada menu safe learning. Ini sudah kami jelaskan. Mungkin ini nanti bisa kami share seperti itu Bapak Ibu biar jelas. Dan untuk pada rute e-learning dalam pembelajaran tahap e-learning, apa Bapak Ibu nanti? Pertama, Bapak Ibu harus mengunggah peta potensi diri yang telah dikonsultasikan dengan mentor pada menu e-learning, proyek perubahan. Dua, mengunggah ataupun mengisi isi agenda di hari pertama setiap agenda pada menu e-learning, yaitu tugas individu dan melaksanakan pembelajaran pada menu e-learning. Ini untuk tahapan e-learning. Nah, pada saat pembelajaran di sini langsung ada pembangunan bersama. Setelah e-learning ada pembangunan komitmen bersama. Di situ pada menu safe learning mempelajari kurikulum, pilihan, dan mengerjakan kuis kurikulum. Begitu juga untuk tahapan klasikal dan selanjutnya hingga sampai tahapan ke klasikal tahapan kedua seperti itu. Nah, sekiranya ini untuk rute, kira-kira apa Bapak Ibu yang pada tahapan safe learning yang akan didapatkan Bapak Ibu nanti bisa dibaca kembali sesuai dengan petunjuk-petunjuk di mana di sini telah kami sampaikan. Lanjut. Baik, nah untuk pembelajaran mandiri pada kurikulum mata pelatihan inti di sini Bapak Ibu bisa mempelajari mata pelatihan dari agenda 1, 2, dan 3 ya di akhir setiap agenda peserta untuk digunakan sebagai topik. Nah di sini telah jelas bahwa pada agenda 1 juga ada isinya, agenda 2 juga isi, dan agenda 3 juga ada isinya di situ untuk penugasan individu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada evaluasi IC agenda kurikulum inti, ini mungkin kami sampaikan sekilas bahwa peserta membuat 3 IC. 2 IC agenda 2 dan IC agenda 3. Sementara untuk IC peserta berisikan isu aktual pada setiap agenda pada kurikulum inti agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Okay. Sementara peserta membuat analisis atau isu tersebut maksimal 5 halaman setiap esai dengan susunan minimal sebagai berikut. Pertama ada judul, ada pendahuluan, isu yang dipilih tentunya, dan mengapa itu memilih itu, menarikkah atau seperti apa. Juga ada analisis masalah dan akar permasalahannya, atau hal ini yang dianggap
menarik seperti itu. Jadi ada analisisnya. Monggo nanti Bapak Ibu menggunakan analisis seperti apa. Serta peran kepemimpinan yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah ataupun kendala tersebut. Jadi di sini diperlukan bagaimana peran kepemimpinan dari sisi Bapak Ibu sebagai pejabat eselon 4 di situ dalam hal mengatasi permasalahan ataupun kendala di sini. Jadi paling tidak evaluasi isi agenda kurikulum inti itu memuat seperti yang kami sampaikan. Nah, isi tersebut dikumpulkan pada menu e-learning di hari pertama. Ini sudah kami sampaikan tadi. Nah, dalam penyusunan IC perlu diperhatikan ataupun dibuat dalam hal bagaimana sehingga nanti Bapak Ibu pengampu yang untuk mengoreksi tugas IC Bapak Ibu ini sekiranya nyambung seperti tadi di depan telah kami sampaikan. Jadi pertama pemahaman Bapak Ibu terhadap materi di setiap agenda. Saat Bapak Ibu membaca agenda 1, apa yang didapat Bapak Ibu di situ? Nah, itu ditulis. Yang kedua, bagaimana penerapannya dalam tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu. Tentunya sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu sendiri-sendiri. Dua hal itu yang perlu diperhatikan. Sehingga saat Bapak Ibu membaca di agenda 1 mungkin, agenda 2 dan agenda 3, saat melaksanakan di situ, mengisi per agenda, tentunya diperhatikan di situ. Jadi pertama pemahaman dari masing-masing materi di setiap agendanya. Kedua bagaimana dari hasil pemahaman tadi untuk penerapannya dengan tupoksi yang kami punya seperti itu. Sesuai dengan tupoksi kita. Bagaimana? Menurut Bapak Ibu saja. Bagaimana penerapannya? Seperti itu. Ini kurang lebih dalam hal Bapak Ibu melakukan IC di dalam agenda kurikulum inti. Lanjut. Nah, untuk belajar mandiri pada kurikulum mata pelatihan dasar di sini tentunya Bapak Ibu mempelajari mata pelatihan seperti yang tadi kami sampaikan, ada smart government-nya, bagaimana gitu ya. Terus juga di setiap pembelajaran tersebut. Nah, dari sisi agenda smart government nanti diakhiri dengan kuis. Saya kira tadi telah kami sampaikan juga di depan. Lanjut. Baik, nah di sini ada mata pelatihan pilihan dalam aktualisasi. Nah, Bapak Ibu bisa memilih tadi sesuai yang kami sampaikan 1 sampai 9 tadi tentunya, di mana harapannya di situ dalam hal Bapak Ibu mungkin memilih satu masalah pengadaan mungkin. Nah, itu bisa mendukung ataupun memperkuat aksi perubahan Bapak Ibu. Seperti itu. Apabila memang pilihan yang kami sampaikan di depan tadi tidak ada, disilakan Bapak Ibu ada mata pelatihan yang milih yang lain apa, yang disesuaikan dengan tentunya aksi perubahan yang Bapak Ibu akan angkat. Seperti itu. Intinya di situ. Lanjut. Nah, untuk pengembangan potensi diri, sistemnya tadi peserta untuk mengisi formulir, pengembangan, dan sebagainya untuk berkoordinasi dengan mentor. Nanti ada di lampiran tadi telah disampaikan, mungkin secara teknisnya nanti Mbak Tika bisa membantu dalam hal di mana lampiran-lampirannya, form-formnya, dan sebagainya. Mas Dian juga bisa. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih sebenarnya tujuan dari pengembangan potensi diri tersebut? Pertama adalah peserta bisa mengenali sikap perilaku kepemimpinan yang dimiliki dan juga kebutuhan pengembangan potensi dirinya. Itu harapannya. Yang kedua, peserta mampu mengelola diri sendiri untuk selalu mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, misalnya dalam hal pengembangan potensi diri, Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas mungkin dalam menghadapi pimpinan dan juga dalam menghadapi staf kita tentunya, teman kita dalam satu ruangan ataupun dalam satu subit, bagaimana caranya mungkin setelah Bapak Ibu
terpilih menjadi eselon 4 tentunya pengembangan mungkin dari sisi kesabaran, mungkin dari sisi memanage waktu, dan juga sebagai contoh adik-adik kita tentunya di lingkup situ itu juga perlu dikembangkan seperti itu. Dari sisi kesabarannya mungkin, dari sisi disiplin waktu, dari sisi banyak hal Bapak Ibu. Sehingga apa yang perlu dilakukan di sini kami telah tulis peserta melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri dengan form instrumen yang telah di-download pada agenda Safe Learning ini ya. 2, mentor melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta. Dan peserta melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menentukan nilai akhir sikap perilaku peserta. Sehingga di sini nanti dalam hal penilaian di tahapan mandiri untuk pengembangan potensi diri ini nanti presentasinya adalah 30% peserta, 70% mentor seperti itu. Itu dalam hal penilaian di sini. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa selalu berkoordinasi dengan mentor dalam hal penilaian ini. Kami juga nanti dalam hal pengembangan potensi diri khususnya yang PKP Angkatan 3 dan 4 ini kami juga akan mengumpulkan, mensosialisasikan kepada mentor sehingga tidak hanya dari satu arah peserta saja, namun nanti Bapak Ibu mentor juga akan perso bagaimana dalam hal nanti penilaian tentang pengembangan potensi diri ini. Sehingga nanti bisa apa tujuan output yang akan didapat dari PKP ini nanti betul-betul bisa. Sehingga nanti kami akan juga mengadakan sosialisasi terhadap mentor Bapak Ibu semua dalam hal pemahaman penilaian khususnya pada pengembangan potensi diri ini. Dan peserta melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menentukan nilai akhir sikap perilaku peserta. Peserta bersama mentor menyusun strategi pengembangan potensi diri peserta dan mengembangkan strategi pengembangan potensi diri tersebut. Jadi nanti pada akhirnya Bapak Ibu tuh bisa mengembangkan apa sih sebenarnya potensi diri yang ada pada diri Bapak Ibu semua yang nanti akan mendukung kepemimpinan Bapak Ibu di dalam jabatan tersebut, dan juga mungkin nanti arahnya juga ke depannya pada saat nanti mungkin Bapak Ibu tidak hanya di eselon 4 saja, nanti insya Allah bisa naik. Nah, itu nanti juga akan selalu dikembangkan potensi-potensi yang Bapak Ibu harus miliki seperti itu. Dan peran mentor dan coach di sini sama, untuk mentor bersama-sama dengan peserta untuk menetapkan strategi pengembangan potensi diri tersebut dan mendampingi pengembangan potensi diri ini. Selalu mentor harus selalu mendampingi. Begitupun juga nanti coach itu memastikan proses yang berjalan dan melakukan pengecekan pelaksanaan. Sehingga coach di sini nanti perannya juga akan tetap memastikan proses dari pengembangan potensi diri ini seperti apa. Seperti itu. Jadi nanti akan selalu mengecek, mengawasi, bahkan ini karena memang ada hubungannya dengan di dalam rancangan, disampaikan juga di dalam aksi perubahannya tentang pengembangan potensi diri ini merupakan satu kesatuan, sehingga nanti coach juga tidak akan mengecek bagaimana pelaksanaan tentang pengembangan potensi diri tersebut. Lanjut. Baik, nah Bapak Ibu yang kami hormati di sini, dalam hal peserta pelatihan di sini melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri. Nah, setelah peserta melakukan pemetaan dari perilaku kepemimpinan secara mandiri, lanjut mentor akan melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta. Yang tadi kami sampaikan. Dan untuk mentoring peserta dengan mentor di sini, pertama, finalisasi tentang pemetaan SPK dalam Excel di situ, juga pemetaan sikap perilaku, dan yang ketiga strategi kepemimpinan. Dan nanti di dalam hasil ini nanti saat Bapak Ibu akan memasuki klasikal ke sini, apa yang harus dibawa? Di sini nanti Bapak Ibu pertama harus membawa hasil nilai dari
potensi diri tersebut. Itu dibawa nanti untuk diserahkan ke penyelenggara dan juga nanti tujuan aksi perubahan. Di sini nanti juga dibawa pada saat masuk klasikal tahap pertama. Seperti itu. Di situ nanti penilaian potensi diri itu dari terhadap penilaian dari mentor dan juga penilaian self assessment-nya dari diri sendiri. Di situ nanti dibawa dan diserahkan ke penyelenggara. Saya kira itu. Terus nanti di sini ada catatan untuk mentoring dilakukan selama proses pelatihan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan potensi diri. Sementara untuk coachingnya dilakukan pada pembimbingan aktualisasi pengecekan proses pengembangan potensi diri. Saya kira ini sekilas dari bagaimana proses pengembangan potensi diri yang harus Bapak Ibu lakukan. Lanjut. Nah, untuk tahapan e-learning di sini Bapak Ibu, nanti untuk tahapan e-learning melalui LMS nanti selebihnya secara teknis akan dijelaskan oleh Mbak Fatika dan juga Mas Dian. Tentunya nanti bagaimana Bapak Ibu dalam mengikuti tahapan e-learning ini secara teknisnya. Ini lanjut saja Mas. Untuk pilihan menu dan sebagainya. Baik, untuk skema pembelajaran pada saat tahapan e-learning, Bapak Ibu bisa bersani di sini. Pertama, pembelajaran berbasis pada kelompok, seperti yang kami sampaikan. Terdapat 4 kelompok, masing-masing 10 peserta. Tugas IC, agenda self-learning-nya. 3, pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus lewat Zoom meeting dan juga asinkronus. Nanti ada penugasan dan mungkin tugas kelompok dari pengampu nanti bisa diikuti. 4, peserta mendapatkan materi pembelajaran agenda 1, 2, dan 3. Juga akan mendapatkan konsepsi pembelajaran studi lapangan dan konsepsi pembelajaran aksi perubahan. Dan yang kelima, peserta mengerjakan tugas individu maupun kelompok terkait agenda 1, 2, dan 3. Yang 6, peserta mendapatkan pembekalan dalam pembangunan komitmen bersama. Bukti pembangunan komitmen bersama nantinya dibawa pada saat tahap klasikal di Badan Diklat. Tadi nanti kami sampaikan ya, persetujuan mentor untuk pengembangan komitmen bersama nanti harus dibawa pada saat tahap klasikal dan diserahkan ke kami. Seperti itu. Bersama dengan form penilaian pengembangan potensi diri yang tadi kami sampaikan. Lanjut. Nah, pada tahapan klasikal di sini Bapak Ibu tentunya pada saat tahapan klasikal Bapak Ibu akan mempelajari langsung ketemu dengan Bapak Ibu pengampu, pengajar ataupun tutor langsung pada agenda-agenda tersebut, baik dari agenda 1 sampai dengan agenda 3. Di sini nanti bagaimana Bapak Ibu dalam belajar agenda 1 itu apa toh yang akan dipelajari, harus apa, nanti Bapak Ibu akan lebih jelas pendalamannya pada saat tahapan klasikal. Setelah pada tahapan e-learning Bapak Ibu juga akan dijelaskan juga tahap klasikal akan diperkuat lagi. Nah, inti-inti nanti pada tahapan klasikal telah kami tulis di sini, tentunya tidak kami bacakan satu persatu, di mana nanti akan mendalami dari masing-masing agenda, baik dari agenda 1 sampai dengan agenda 3. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada evaluasi peserta yang akhirnya setelah Bapak Ibu tahu dari perjalanan dari tahapan pertama sampai dengan tahapan pengembangan potensi diri, nanti Bapak Ibu perlu ketahui apa saja sih sebenarnya yang masuk dalam penilaian yang nanti hasil komponen nilai ini nanti akhirnya yang akan Bapak Ibu dapatkan. Bapak Ibu masuk di kriteria mana gitu ya, luluskah atau sangat memuaskankah atau seperti apa, berawal dari sini. Sehingga kenapa kami selalu sampaikan tadi, kenapa pada tahap e-learning Bapak Ibu harus dibebas tugaskan dan juga pada tahap klasikal Bapak Ibu nanti juga harus dibebas tugaskan dari tugas kantor, tidak absen di kantor, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti pada tahapan e-learning kami mohon lupa tadi, mohon maaf. Tahapan e-learning nanti Bapak Ibu absennya karena sudah ada absennya di LMS. Nanti bagaimana caranya Bapak Ibu absen presensi di LMS nanti akan dijelaskan oleh Mbak Fatika nanti dengan Mas Dian, seperti itu.
Sehingga untuk absen di kantor mungkin E prima, mungkin apa, karena sudah ada surat tugas yang kami pesan tidak perlu absen di kantor di E prima. Apabila memang mungkin ada salah satu Bapak Ibu peserta yang menanyakan, wah ini mungkin saya harus absen di penugasan, ya monggo saja, tapi tidak absen yang setiap hari. Kalaupun tidak absen di penugasan, karena dari BKD, BKPP masing-masing telah memberi SPT Bapak Ibu, cukup SPT itu yang Bapak Ibu lampirkan ataupun diberitahukan kepada bagian kepegawaian ataupun Kasubag TU, yang juga untuk melapor ke pimpinan tentunya, bahwa pada tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal berapa saya mengikuti tahapan learning, di mana tahapan itu dibebas tugaskan. Sehingga Bapak Ibu absennya di LMS. Jangan sampai nanti absen di presensi di LMS Bapak Ibu lupa gitu, malah absennya di E prima. Nah, ini tentunya tidak akan mendukung dalam sikap perilaku di sini. Dari sisi kedisiplinan itu sudah dinilai. Juga dari sisi bagaimana Bapak Ibu mengikuti pada saat tahap e-learning itu on cam tidak atau apa. Karena apa? Kami dari penyelenggara, dari Badan Diklat akan selalu dalam hal mengikuti pembelajaran ini. Bagaimana dari kedatangan Bapak Ibu mungkin masuknya jam 8, Bapak Ibu baru join jam 8 lewat 10. Tentunya ini akan mengurangi kedisiplinan Bapak Ibu, yang mana kedisiplinan itu masuk di dalam penilaian sikap perilaku. Nah, sikap perilaku di sini terdiri bobotnya adalah 15%, di mana terdiri dari yang 2% itu penilaian mentor yang terhadap potensi diri tadi, dan 1% itu dari coach hubungannya dengan potensi diri tadi. Sehingga untuk sikap perilaku ini tidak murni hanya pengembangan potensi diri saja, namun berbagai aspek yang ada hubungannya dalam kedisiplinan, etika, dan semuanya, termasuk potensi diri tersebut. Besarnya adalah 15%. Nah, tahapan klasikal begitupun juga, kita juga akan nilai dari sikap perilaku di sini. Seperti itu. Bobotnya 15%, sementara evaluasi akademik nanti itu bobotnya 15%, dan perencanaan aksi perubahan pada tahap rancangan nilainya adalah 20%. Implementasi aksi perubahan seminar akhir, nanti hasilnya Bapak Ibu setelah mengaktualisasikan kepemimpinannya di tempat kerja, nanti Bapak Ibu akan melaksanakan seminar akhir, di mana namanya di situ implementasi adalah 30%. Sementara evaluasi studi lapangan besarnya adalah 20%, itu terdiri dari laporan studi lapangan secara individu 10% dan juga kelompok 10%. Hingga besarnya semua 100% terdiri dari yang telah kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Sehingga nanti pada akhirnya saat kami melaksanakan evaluasi kelulusan, tugas kami penyelenggara hanya merekap hasil yang telah Bapak Ibu dapatkan dari Bapak Ibu sendiri tentunya. Bagaimana dari sisi sikap perilakunya, bagaimana dari evaluasi akademiknya, bagaimana dari sisi perencanaan aksi perubahannya, dan juga bagaimana dari sisi implementasi aksi perubahan, dan juga dari evaluasi studi lapangan. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga hasil akhir nanti tentunya bisa diibaratkan tidak akan mengkhianati dari proses Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu dengan berproses dengan sungguh-sungguh melaksanakan pelatihan ini dengan baik, apabila tidak tahu mungkin menanyakan pada pengampu yang lain, tentunya nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Semoga kami doakan pada angkatan 4 ini untuk Bapak Ibu PKP nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena Bapak Ibu telah selalu siap dan semangat dalam mengikuti pelatihan ini. Baik, nah setelah Bapak Ibu tahu tadi komponen-komponen penilaian apa saja yang dinilai, pada akhirnya nanti akan didapatkan seperti ini Bapak Ibu. Setelah akhir tahapan untuk pelatihan PKP ini, dari hasil rekap evaluasi sikap perilaku, evaluasi akademik, evaluasi rancangan, aksi perubahan, dan juga stula, nanti Bapak Ibu direkap. Nah, kalau memang hasilnya bagus,
sangat mungkin Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kualifikasi dengan sangat memuaskan, di mana rentang nilainya di situ skornya adalah 90,01 sampai dengan 100. Itu kualifikasi sangat memuaskan. Nah, untuk memuaskan skornya adalah 80,01 sampai 90, sementara baik itu 70,01 sampai dengan 80 itu lulus. Apabila tidak lulus, di sini kualifikasi adalah kurang baik, yaitu skornya 60,01 sampai dengan 70, itu artinya tidak lulus. Kurang baik, tidak lulus, seperti itu ya. Dan tidak memenuhi kualifikasi tentunya di bawah 60, itu sangat jelas-jelas tidak lulus. Sehingga harapan kami, mari kita bersama-sama tentunya dengan kami selalu mendampingi Bapak Ibu dan juga dengan Bapak Ibu melaksanakan pelatihan ini, harapan kami minimal pada angkatan 4 ini nanti minimal tuh memuaskan semua Bapak Ibu. Ya, setuju tidak Bapak Ibu? Semoga nanti bisa ya, minimal memuaskan semua Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, jangan kalah dengan angkatan-angkatan yang kemarin seperti itu. Saya yakin di angkatan 4 ini dengan semangat Bapak Ibu, dengan kekeluargaan, kekompakan, saling mengisi, apabila tidak tahu nanti jangan segan-segan untuk bertanya, karena Bapak Ibu di suara kami juga selalu terbuka apa yang Bapak Ibu. Kami pun juga di ruangan sebelah sini. Apabila kami bisa membantu, mungkin apabila Bapak Ibu ada kendala, jangan direndam sendiri dalam hal ini. Lebih-lebih mungkin dalam hal melaksanakan aksi perubahan, mungkin kalau Bapak Ibu ada hambatan, kuncinya adalah Bapak Ibu tolong untuk betul-betul bekerjasama dengan Bapak mentor, atasan Bapak Ibu semua. Tolong dibangun komunikasi yang baik, karena mentor di sini di samping menilai di aksi perubahan, di pengembangan potensi diri, di sini sangat diperlukan oleh Bapak Ibu mentor dalam hal bagaimana untuk nanti pengembangan potensi diri Bapak Ibu untuk kedepannya, dan ada nilai semua. Sehingga dalam hal pelatihan ini pertama yang adalah komunikasi yang baik kepada mentor yang utama, kepada coach, ya, kepada semua, sehingga nanti apabila itu semua telah dilaksanakan, tidak ada permasalahan-permasalahan apapun, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan baik dan nanti bisa meraih nilai sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua tentunya. Saya kira itu untuk kualifikasi penilaian peserta telah kami sampaikan, sehingga dari hasil kualifikasi ini Bapak Ibu telah ada, paling tidak dari sekarang ada gambaran. Wah, jangan ya, saya jangan sampailah, jangan ambil batas minimal nilai 80 gitu ya, di baik gitu, ataupun lulus, baru hanya lulus gitu, paling tidak bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Insya Allah kalau dari awal Bapak Ibu semangat dan selalu membangun komitmen, saya yakin tidak sulit untuk meraih ini. Saya kira itu. Lanjut Mas, mungkin sudah selesai ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian awal sharing kami tentunya dengan Bapak Ibu peserta PKP Angkatan 4 di sini yang telah memasuki, yang akan memasuki pada tahapan e-learning tanggal 5 Juli dan kemarin telah memasuki tahapan safe learning, sehingga nanti harapan kami kita bersama-sama dan kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu semua dalam sukseskan agenda Bapak Ibu pada tahapan pembelajaran baik e-learning maupun pada tahap klasikal nanti. Harapan kami Bapak Ibu dengan penuh semangat semua, walaupun ini peraturan awal seperti itu, saya yakin kalau nanti mungkin masih ada kendala-kendala yang sekiranya kami mungkin tidak bisa, karena memang ini seluruh Indonesia baru awal, nanti kami akan bantu juga, mungkin ada keluhan apa mungkin saat tahapan e-learning, nanti kami akan bantu mengkomunikasikan kepada lembaga pembina, yaitu Lembaga Administrasi Negara, apabila nanti Bapak Ibu mengalami kendala, karena memang sistem ini terintegrasi LMS dengan LMS-nya Lembaga Administrasi Negara, seperti itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan,
Dan selanjutnya kami mohon maaf apabila kami dalam penyampaian sharing ini masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Kami mohon maaf dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Fatika untuk menambahkan penjelasan secara teknis terkait persiapan pembelajaran e-learning, dan mungkin juga masih ada yang belum kami sampaikan, bisa ditambahkan oleh Mbak Fatika dan Mas Dian. Dan seterusnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Budi Harti yang telah menjelaskan terkait tahapan yang akan Bapak Ibu lalui pada proses pelatihan ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar karena memang waktu sudah hampir setengah 12, Bapak-Bapak yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat juga sudah mepet waktunya. Mohon izin kita langsung saja masuk ke penjelasan terkait proses pembelajaran e-learning yang akan Bapak Ibu mulai pada tanggal 5 Juli mendatang. Baik Bapak Ibu, mohon izin apakah Bapak Ibu ada yang bersedia untuk membantu kami membukakan LMS-nya? Satu peserta saja untuk membantu kami dibuka LMS-nya, kita buka bareng-bareng, nanti kita kupas bersama-sama terkait pembelajaran e-learning melalui LMS Lembaga Administrasi Negara. Monggo, ada Bapak Ibu? Satu saja. Bapak Ibu mohon izin untuk self learning-nya sudah dipelajari nggih? Gimana Pak? Untuk self learning karena mulainya tanggal 22 Juni kemarin sampai 2 Juli maksimal lah, nanti tanggal 4 Juli masih bisa Bapak Ibu buka, walaupun memang setelah itu juga masih bisa Bapak Ibu akses kalau memang belum selesai. Mohon izin ada Bapak Ibu? Monggo. Baik, kalau tidak ada kami coba buka. Baik Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu untuk kita simak nggih. Bukanya sama seperti saat Bapak Ibu pada tahapan self learning menggunakan alamat yang sama, masih kepemimpinan /asnpintar.lan.go.id, kemudian kita masukkan NIP dan NIP untuk login ke LMS. Mohon izin, salah satu peserta kami pinjam NIP-nya. Kemudian Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu sudah mengakses self learning pasti sudah sangat familiar dengan tampilan ini. Kita klik detail. Pada detail, kalau kemarin atau hari ini Bapak Ibu masih mengakses yang berwarna hijau pada self learning, mulai tanggal 5 nanti Bapak Ibu wajib mengakses pada yang warna biru Tosca. Itu tahapan e-learning. Silahkan diklik. Pada tahapan e-learning, pada menu tersebut itu ada beberapa menu yang Bapak Ibu bisa akses. 1 absensi, 2 kelas, 3 aksi perubahan, 4 studi lapangan, dan terakhir evaluasi substansi. Kita mulai dari absensi terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemarin sudah sempat ngelirik pada menu ini, pada tahapan e-learning yang akan Bapak Ibu lalui, Bapak Ibu nantinya mulai tanggal 5 sampai 20 Juli, dicatat nih Bapak Ibu, tanggal 5 sampai 20 Juli Bapak Ibu presensinya melalui LMS ini pada tahapan e-learning. Waktunya ada sesuai dengan yang sudah kami share pada manual book, 2 kali presensi pagi dan presensi sore.
Presensi pagi dimulai pada pukul 7 sampai 8, jadi di antara pukul 7 sampai 8. Yang sore sesuai dengan waktunya, sudah ada yang baca Bapak Ibu? 4 sampai 5. Jam berapa? 4 sampai 5. 4 sampai 5. 16 sampai 17. Ya, 16 sampai 17. Jadi Bapak Ibu silakan presensi di antara waktu itu. Kami sarankan silakan Bapak Ibu presensi di awal waktu. Kalau mulainya jam 7 sampai jam 8, presensinya jangan mepet pukul 8, nggih. Silakan presensi jam 7 atau 7 lewat sedikit. Karena memang LMS-nya masih baru, proses pengembangan yang menggunakan nggak hanya kita, semua seluruh Indonesia yang ada pelatihannya pasti menggunakan LMS ini. Takutnya nanti kalau saat Bapak Ibu presensi sudah mepet, ternyata loadingnya lama, Bapak Ibu akan mendapat kerugian waktu pada presensi. Baik, kembali. Oh ya, sebelum masuk ke kelas, pada presensi tadi atau absensi, Bapak Ibu hanya presensi saat ada jadwal sinkronus dan asinkronus. Jadi pada tahapan e-learning nanti Bapak Ibu akan menjadi pembelajaran sinkronus, tatap layar, tatap muka secara virtual dengan tutor atau widya iswara yang mengampu pada kelompok Bapak Ibu itu, dan asinkronus pembelajaran mandiri mengerjakan tugas ataupun membaca materi yang diupload oleh tutor. Itu jadi kalau seandainya di hari tersebut tidak ada jadwal sinkronus maupun asinkronus, Bapak Ibu tidak perlu presensi di LMS. Contoh, kalau memang hari Sabtu nggak ada jadwalnya, ya nggak usah. Ingin bertanya, kalau absensi yang di IMT diisi nggak ya? Absensi di IMT nanti kami gunakan satu untuk backup saja Bapak Ibu. Jadi untuk backup, seandainya Bapak Ibu di LMS mengalami kendala, silakan presensi melalui IMT. Yang wajib menggunakan IMT adalah presensi saat klasikal. Jadi tahapannya tahap klasikal. Tapi kalau Bapak Ibu dengan LMS ini ada kendala, silakan presensinya di IMT. Namun sistem presensi di IMT itu berbeda Bapak Ibu, karena di IMT basisnya adalah sesi. Setiap sesi, bukan sehari 2 kali, tapi setiap sesi pembelajaran. Baik. Mohon izin kami lanjutkan ke menu kelas. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada agenda di PKP Angkatan 4 yang akan Bapak Ibu lalui, di situ sudah tertulis tanggal-tanggal Bapak Ibu akan melewati agenda-agenda pada tahapan e-learning. Yang biru, nah, kita lihat yang biru itu merupakan agenda yang harus Bapak Ibu lalui pada tahapan e-learning. Ada sinkronus dan asinkronusnya. Mohon izin nanti yang diklik tanggalnya bukan biru atau hijaunya. Yang diklik, kita klik coba tanggal 5. Ya, di tanggal 5, nah ini contohnya. Di tanggal 5 Bapak Ibu akan bertemu dengan tutor atau pengajar itu pada sinkronus. Jadi kalau sinkronus di situ, mohon izin, kalau di situ ada sinkronus berarti Bapak Ibu wajib Zoom. Nggih, wajib Zoom. Linknya dari mana? Untuk masuk Zoom di sini ada, sudah dicantumkan. Link untuk masuk ke Zoom. Sama seperti saat hari ini, siang ini Bapak Ibu Zoom, format nama juga menggunakan seperti itu, sampai akhir e-learning, virtual background-nya juga itu sebagai identitas angkatan Bapak Ibu. Itu yang sinkronus. Jadi kalau sinkronus wajib Zoom.
Bapak Ibu, kalau wajib Zoom itu berarti apa? Satu, identitas, virtual background, on kamera, mute kalau saat sedang ada penjelasan. Kalau ada tanya jawab atau diskusi, silahkan boleh dihidupkan untuk mikrofonnya. Baik, kembali. Sekarang kita masuk pada asinkronus. Di situ, kalau asinkronus, tertulisnya akan asinkronus. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah sempat ngelirik di IMT untuk jadwal Bapak Ibu, jadwal asinkronus kami tuliskan di IMT hanya untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa saat tahapan e-learning ini ada sinkronus dan asinkronus. Tapi asinkronus itu tidak terbatas waktu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau sesuai jadwal boleh, di luar jadwal mau nambah berapa jam juga boleh. Gitu. Jadi kalau sinkronus, Bapak Ibu seumpama sinkronusnya 3JP jam 8 sampai 10.15, pasti setelah itu kami tuliskan asinkronus. Gitu. Tapi asinkronus itu Bapak Ibu bisa mulai pukul 11 dan lain-lain sesuai dengan waktu yang sudah alokasi waktu JP-nya sudah dibagi oleh Lembaga Administrasi Negara, kami tuliskan juga di situ berapanya. Contoh asinkronus tugas materi individu. Ya, di sini akan tampak materinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal download materi yang sudah disiapkan oleh Widya Iswara yang mengampu pada agenda Bapak Ibu, kelompok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pada angkatan 4 saat e-learning ini pada agenda 1, 2, dan 3 itu akan dibagi 4 kelompok yang sama. Nanti yang ngajar beda-beda. Gitu. Jadi itu kemudian pada tugas kelompok seperti ini. Nantinya Bapak Ibu saat sinkronus pertama akan dipilih satu ketua kelompok oleh seluruh yang Bapak Ibu anggota kelompok pada kelompok tersebut, nggih. Tugas ketua kelompok sangat penting. Satu, jadi makanya kenapa di sini di set ada ketua kelompok, karena setiap ada penugasan kelompok yang wajib upload ke LMS adalah ketuanya. Jadi mohon nanti kalau Bapak Ibu memilih ketua kelompoknya, silakan dipilih Bapak Ibu yang memang familiar dengan teknologi. Satu, tugasnya ngupload tugas setiap ada penugasan kelompok. Waktunya kapan? Nanti dijelaskan oleh Widya Iswara, yang jelas Bapak Ibu uploadnya di LMS itu. Sesuai dengan tanggal penugasannya. Baik, kembali. Baik, Bapak Ibu, itu contoh pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Jadi nanti mulai tanggal 5 sampai tanggal 20 Juli akan seperti itu. Kemudian hubungannya dengan isai agenda yang Bapak Ibu telah itu merupakan tugas individu Bapak Ibu selama self learning. Ya, jadi pada pembelajaran kompetensi inti ada 3 agenda. Bapak Ibu wajib membuat 3 isai sesuai dengan isu permasalahan Bapak Ibu di kantor, dikaitkan dengan agenda-agenda yang Bapak Ibu pelajari. Dan Bapak Ibu pada isai tersebut harus diupload pada awal agenda pada tahapan e-learning. Agenda 1 dimulai tanggal 5, jadi Bapak Ibu wajib mengupload isai Bapak Ibu untuk tugas isai agenda 1 di tanggal 5. Di mana uploadnya? Di tugas materi individu
yang ada upload ini keterangannya sudah terlihat di situ judul tugasnya upload tugas isai agenda self learning agenda 1. Jadi Bapak Ibu setiap peserta wajib upload mandiri gitu. Baik, kembali kita ke menu selanjutnya. Ya, kita kembali lagi. Kita masuk ke menu di luar kelas, Mas Dian. Ya, aksi perubahan. Ini nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengupload laporannya di sini setiap setiap tahapan. Jadi nanti ada rancangan aksi proyek perubahannya, kemudian final laporan pelaksanaan aksi perubahannya. Semua nantinya akan diupload di LMS karena memang harus kami laporkan ke Lembaga Administrasi Negara. Nanti kalau Bapak Ibu tahapannya sudah lancar, ini STTP yang Bapak Ibu terima nanti di akhir, itu akan tertulis judul proyek perubahan Bapak Ibu sesuai yang Bapak Ibu upload di sini. Gitu. Baik, kembali. Kemudian studi lapangan. Untuk Bapak Ibu PKP 4, nanti studi lapangan akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Studi lapangan itu untuk membantu Bapak Ibu mengetahui best practice pada yang proyek perubahan yang akan Bapak Ibu susun, dihubungkan dengan apa yang Bapak Ibu temukan saat studi lapangan tersebut. Nanti akan dipandu oleh satu widya iswara yang mendampingi juga. Baik, kembali. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi substansi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, evaluasi substansi atau evaluasi akademik yang akan Bapak Ibu lalui pada tahapan e-learning ini adalah 1 kali. Soalnya bisa berupa multiple choice, pilihan ganda, ataupun isai, atau gabungan studi kasus, bukan isai, maaf, studi kasus, atau gabungan antara multiple choice dan studi kasus. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan selama proses pelatihan ini berlangsung, Bapak Ibu gali apa saja Bapak Ibu harus pelajari pada tahapan e-learning ini. Baik, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, akan disambung oleh Mas Dian. Monggo Mas Dian. Terima kasih Mbak Fatika. Tambahkan sedikit terkait proses upload dari tugas IC dan juga nanti tugas kelompok, ya, Bapak Ibu. Untuk tugas isi dan tugas kelompok nantinya setiap agenda itu akan ada tugas kelompok dan juga tugas individu. Untuk tugas individu sendiri kita hanya akses materi pembelajaran saja. Jadi tidak ada tugas khusus yang harus diselesaikan Bapak Ibu dan diupload di LMS. Tetapi apabila saat pembelajaran sinkronus itu pengajar atau tutor itu menghendaki atau memberikan tugas individu, nanti mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa bertanya pengumpulannya via apa gitu nggih. Apakah via WA, kemudian email atau yang lain-lain, monggo silahkan dibuat kesepakatan dengan tutor yang mengajar dan memberikan tugas individu tersebut. Kemudian untuk tugas IC nantinya di tanggal 5 ini di awal agenda pasti ada, jika ada jadwal sinkronus, pasti yang pertama ada menu sinkronus pembelajaran virtual. Itu monggo Bapak Ibu untuk cermati ya, setiap agendanya. Untuk sinkronus itu pasti nantinya akan pembelajaran melalui Zoom meeting. Nanti akan ada link, sama tadi link video sudah dicantumkan. Kemudian untuk awal agenda pasti ada untuk menu untuk upload IC.
Di sini sudah ada penjelasan, bisa di-download. Nanti isinya juga sama pada di menu self learning untuk penjelasan isinya. Untuk uploadnya tinggal klik upload tugas. Kemudian jangan lupa untuk isinya di-convert ke dalam file PDF nih. Maksimal adalah 10 mega. Dan kami mohon Bapak Ibu untuk filenya diberi format nama lengkap, spasi agenda IC-nya. Apakah IC agenda pertama, kedua, ataupun ketiga, gitu nggih, agar memudahkan untuk pengecekan dan juga penilaian dari Widya Iswara. Jangan lupa juga untuk dalam IC-nya juga dicantumkan nama nih, Bapak Ibu. Di nanti bisa diberi nama Bapak Ibu. Gitu nggih. Kemudian untuk proses uploadnya sendiri, apabila kami contohkan sudah file bentuk PDF, kemudian tinggal tarik saja Bapak Ibu. Tarik kemudian ditempatkan pada kotak upload file ini, Bu. Itu nggih. Ditarik, lepas, nanti akan proses, kemudian tinggal klik simpan. Itu nggih. Nanti apabila Bapak Ibu sudah berhasil mengupload tugasnya, nanti akan muncul keterangan sedang dalam proses penilaian. Gitu nggih. Jadi apabila di LMS itu muncul keterangan sedang dalam proses penilaian, Bapak Ibu tidak perlu risau, karena itu sebagai tanda bahwa tugas Bapak Ibu sudah berhasil di-upload. Oke. Kemudian kita kembali, kemudian ada tugas materi individu. Nah, di sini sama seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa untuk tugas individu, tugas materi individu ini Bapak Ibu hanya membaca materi saja, Bapak Ibu nggih. Tinggal klik download, klik ini file uploadnya, kemudian dipelajari saja. Jadi sebagai bahan pengayaan saat sinkronus. Kemudian untuk tugas kelompok nantinya akan diupload oleh ketua kelompok. Ini sebagai contoh saja. Ini untuk kelompok 1 ada 10 peserta. Untuk kelompoknya adalah, kita ambil acak saja ini. Di setiap akhir agenda itu, akhir mata pelatihan, akan ada tugas kelompok yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu. Untuk cara uploadnya sama, tinggal klik saja. Kemudian sama seperti tadi, filenya dalam bentuk PDF, kemudian tinggal diseret saja. Itu nggih, Bapak Ibu nggih. Kemudian klik simpan. Nanti apabila sudah berhasil akan muncul keterangan tanda kuning biasanya, sedang dalam proses penilaian. Kemudian ada juga untuk tugas potensi diri nggih Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu sudah mendownload nggih untuk instrumen-instrumennya nggih. Itu jika Bapak Ibu sudah mendownload dan dibuka, nanti akan muncul keterangan instrumen sebagai berikut. Ini nantinya Bapak Ibu yang akan mengisi adalah peserta, yaitu Bapak Ibu sendiri dan juga mentor. Untuk format instrumennya sama, jadi monggo Bapak Ibu mentor, Bapak Ibu sekalian juga diberikan penjelasan dan juga monggo dikomunikasikan untuk bisa memberikan penilaian melalui form yang sudah disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai bahan untuk penilaian Bapak Ibu semua. Yang diisi hanya pada sheet 2 sheet ini nih Bapak Ibu. Untuk peserta, untuk self assessment-nya diisi pada bagian peserta. Pengisiannya hanya memasukkan angka saja, rentang 1 sampai 10. Misalnya 8. Misalnya diisi 8, kemudian 9, 7, gitu, monggo. Hanya diisikan angka 1 sampai 10, dan kami mohon Bapak Ibu tidak merubah kolom-kolom lain, karena ini akan rumus, jadi akan saling berkaitan antara satu sheet dengan sheet terakhir. Jadi kami mohon Bapak Ibu hanya mengisi pada kolom-kolom skor nilai saja. Begitu juga dengan mentor. Itu nggih, Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk penjelasan kali ini, karena memang waktunya sangat mepet juga, sudah waktunya Jumatan. Apabila nanti ada pertanyaan terkait teknis
unggah laporan, unggah tugas nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp grup ya. Selain nanti ada diskusi singkat mungkin di sini. Baik Mbak Fatika, mungkin saya cukup dari saya kembalikan ke Mbak Fatika. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Dian yang sudah memberikan tambahan terkait proses penilaian yang akan Bapak Ibu lakukan pada tahapan e-learning juga. Nanti Bapak Ibu hasilnya itu harus Bapak Ibu bawa saat menuju pada tahapan klasikal. Baik Bapak Ibu, tadi untuk diskusi sambil kita dalam mohon izin untuk sholat Jumat dulu nggih. Nggih, Bapak, mohon izin. Udah azan. Kurang lebih 3-5 menit sambil saya jawab pertanyaan yang ada di chat sebelum kita tutup. Mohon izin. Pada tahapan e-learning, jadi Bapak Ibu, ISAI itu bukan tugas pada tahapan e-learning, tapi ISAI itu tugas pada tahapan self-learning yang harus Bapak Ibu unggah atau upload pada tahapan e-learning. 3 itu adalah agenda 1, 2, dan 3. Kemudian untuk bukan pilih Bapak Ibu. Jadi ISAI agenda 1 itu tentang etika dan bela negara. Kalau ada materi di LMS tentang etika dan bela negara itu berarti agenda 1. Kalau ada materi terkait berpikir kreatif, tim efektif, itu masuk ke agenda 2. Agenda 3 itu yang ada manajemen mutu, manajemen pengawasan, dan lain-lain. Banyak itu paling banyak 7 materi itu ada di agenda 3. Jadi agendanya, agenda 1 itu tentang etika dan integritas serta bela negara. Agenda 2 tentang berpikir kreatif, kemudian tim efektif, komunikasi, itu di agenda 2, dan agenda 3 yang manajemen mutu, manajemen pengawasan, itu ada, dan 5 materi lainnya itu masuk agenda 3. Jadi itu silahkan dihubungkan dengan ISAI Bapak Ibu. Kemudian ketua kelompok akan disusun nanti saat sinkronus di hari pertama. Saat sinkronus hari pertama Bapak Ibu. Jadi di sinkronus hari pertama itu akan dipilih oleh Bapak Ibu dalam kelompok. Jadi kalau yang bisa ngupload tugasnya kan baru keluar juga di hari pertama Bapak Ibu. Kalau tugas kelompok itu tugas kelompok pada tahapan e-learning, bukan self-learning. Kemudian untuk materi nanti akan coba kami share melalui WA Group setelah sholat Jumat insya Allah. Kemudian untuk agenda, jadi tadi kalau agenda ISAI agenda 1 pada tanggal 5, berarti ISAI agenda 2 itu tanggal 7, kemudian ISAI agenda 3 adalah tanggal 11 uploadnya. Sesuai dengan awal mulai pembelajaran sinkronus pada agenda tersebut. Itu nggih Bapak Ibu, cukup jelas. Nanti kalau belum jelas, mohon untuk dapat ditanyakan di WA Group saja. Nanti insya Allah kami akan membantu Bapak Ibu menjawab itu semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin karena waktu kita memang terbatas. Mohon izin karena memang mau kami agendakan di pagi, tapi di tempat kami juga sedang ada agenda bersamaan, jadi kita mepet jam 10 saja. Kita akhiri sharing terkait tahapan atau proses pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 pada siang hari ini. Mohon izin kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan kami dalam menjelaskan. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.